قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Shadaqallahul adzim. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pripun kabar sehat? Di belakang sibuk utak-atik. Alhamdulillah. Atas izin Allah kita dipertemukan kembali dalam majelis yang baik, di tempat yang baik, bersama orang-orang baik. Kita membicarakan hal-hal yang terbaik, mudah-mudahan dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan golongan orang-orang yang terbaik, para nabi, para syuhada, para solehin. Pada kesempatan yang indah, sejuk, insya Allah hatinya sejuk. Saya nggak rai panas-panasnya hati, AC gak mempan. Kalau hatinya panas walaupun AC ya kudu muring-muring terus. Tapi insya Allah kalau hatinya tenang, walaupun udaranya agak panas begitu, macet di jalan juga, susah diatur, kalau hatinya dingin insya Allah sakit sabar. Termasuk Bapak Ibu ini insya Allah golongannya orang sabar-sabar. Wah ya nggak duit-duit ya sabar, utang gurun lunas ya sabar. Tapi insya Allah nih utangnya cepet dilunaskan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya hutang insya Allah. Ya hutang itu sesekali bolehlah punya hutang, karena katanya orang yang punya hutang itu umurnya panjang. Sebab orang yang hutangi setiap malam berdoa, ya Allah jangan matikan dia. Soalnya hutangnya belum lunas. Enak sekali pasukan berani mati, hutangnya banyak. Kita ini golongan orang-orang yang berani hidup, gitu. Orang-orang yang berani hidup, karena hidup ini amanah dari Allah. Hidup ini harus diperjuangkan, tetap terus hidup, kecuali Allah sendiri yang mematikan kita. Maka tidak boleh kita ini dengan nafsu emosi sampai terjadi pembunuhan. Pembunuhan secara fisik, nyawanya hilang, juga pembunuhan karakter tidak boleh. Di dalam bahasa Islam itu kita ini harus bisa mencapai kemerdekaannya, bisa mencapai derajat kemuliaannya dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai umur ini. Makanya dalam bahasa Islam, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Loh kok bisa Pak Ustadz? Orang yang membunuh iya masuk neraka, yang dibunuh. Kata Rasulullah, orang yang dibunuh pun awalnya sama, niatnya mau membunuh, cuma kalah jurus, ya, kalah cepat saja dia. Kalau dia yang lebih cepat, mungkin dia yang membunuh, karena dia yang lengah, kurang jurus, atau mungkin dia kalah cepat gerakannya, sehingga dia yang terbunuh. Dalam majlis yang barokah ini insya Allah, karena tidak ada pertemuan yang mulia yang di dalam pertemuan itu ada zikrullah,
Dalam pertemuan itu ada ayat-ayat Quran yang dibaca, ada nasihat-nasihat yang diungkap di situ. Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah orang berkumpul di rumah atau di masjid-masjid Allah, yadhkurun Allah, mereka berzikir, yatluna kitab Allah, mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka bermajlis mendengarkan petuah, berdiskusi untuk memperdalam agama, supaya rohaninya terbuka, supaya cahaya Allah masuk, supaya ada pencerahan dalam diri, cahaya Allah yang menunjukkan jalan hidup kita. Illa haffatuhumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fi man indah. Kecuali, kata Rasulullah, orang yang hadir dalam majlis itu, Allah akan menurunkan malaikatnya, akan menebarkan sayapnya. Dikatakan malaikat itu ketika hadir dalam majlis menebarkan sayapnya lebar-lebar. Artinya apa? Naungannya untuk si hamba yang begitu dicintai oleh Allah dalam majlis. Lalu wa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan menurunkan rasa bahagia, rasa tentrem hati, rasa suka, hatinya jadi jembar. Yang tadinya bingung dihilangkan rasa bingungnya, yang tadinya stres dibuka jalan bahagianya, hilang stresnya. Insya Allah kajian majelis, dan insya Allah orang yang hadir dalam majelis itu dibanggakan oleh Allah dalam majelis yang lebih besar daripada hadirnya bapak dan ibu di Masjid Baitur Rahmah ini. Jadi wa zakarahumullahu biman indahu, dan Allah membanggakan majlis yang hadir hari ini di hadapan majlisnya para malaikat dengan bangga Allah Subhanahu wa taala. Hei malaikatku, kata Allah, dulu ketika kamu menyela aku, ketika aku akan menciptakan yang namanya khalifah di bumi, kamu menyelai aku. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata Allah, kata para malaikat, hai Allah, kenapa engkau menciptakan yang namanya manusia sebagai khalifah? Bukankah mereka itu makhluk yang akan terjadi permusuhan, bahkan saling pertumpahan darah? Kata malaikat seperti itu. Lalu Allah berkata, hei malaikatku, kau saksikan hari ini, yang kau khawatirkan itu, engkau melihat keluarga besar Universitas Narodama, mereka sedang menyebut-nyebut namaku, kata Allah. Mereka berada dalam majlisku, kata Allah. Mereka memuji aku, kata Allah. Hari ini adalah keluarga besar Universitas Narodama, kata Allah. Insya Allah seperti itu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu majlis itu adalah kecintaan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Siapa orang yang berangkat dari rumahnya, siapa orang yang melangkahkan kaki dari pondokannya, siapa yang semangat keluar dari hotelnya, siapa yang berangkat dari tempat istirahatnya menuju majelis ilmu, kata Allah, sahalallahu tariqan ilal jannah. Sungguh, kata Allah, kata Rasulullah, mereka sedang berproses menuju jalan kemudahan, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kepengen masuk surga? Kapan? Sebab orang yang minta surga itu, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon ridha dan surgamu, ya Allah. Kita selalu berdoa begitu. Dan kita dianjurkan doa minta surga. As'alukal jannah ya Allah, as'alukal jannah ya Allah. Itu surga itu ngomong sama Allah.
Ya Allah, si fulan hambamu minta surga, masukkan dia ke surgaku, masukkan dia ke surgamu, masukkan dia dalam surga. Itu surga yang bicara. Aku siapkan diriku untuknya surga, untuk dia tempati, aku ridho. Maka perlu kita minta surga. Dan ketika kita minta perlindungan dari neraka, a'udzubika min sakhatika wan nar, aku berlindung dari neraka dan kemurkaanmu ya Allah. Itu neraka juga berdoa kepada Tuhan, kepada Allah. Ya Allah, jauhkan dia, lindungi dia untuk tidak masuk ke neraka ini. Jangan tergolong orang yang dimurkai. Itu doa. Cuma masalahnya kalau panjenengan minta surga, kapan? Insya Allah masih lama ya. Sebab kalau ingin cepat-cepat surga berarti sama dengan minta mati. Tidak akan masuk surga orang yang masih hidup kan gitu. Tapi paling tidak jannah bermakna jannatud dunya, yaitu kebahagiaan dunia. Sebab orang itu di dalam menuai amal soleh, menunaikan amal soleh, dia akan menuai balasan dari Allah. Bukan hanya balasan akhirat, tapi percikan dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Bapak Ibu sudah rajin sholatnya, alhamdulillah. Jadi kan rajin sholat ya? Alhamdulillah. 5 waktu ya? Sudah lengkap ya? Alhamdulillah. Soalnya di kampung saya itu sudah punya cucu, itu sholatnya baru maghrib. Baru maghrib. Kalau zuhur naik kober. Kalau asar kalau sehat. Maghrib isya kalau nggak capek. Kalau capek wis babanoe salate engko wae kapan-kapan. Gusti Allah kan Maha Pemaaf, gitu kan? Kita kan ngandalkan Allah Maha Pemaaf, lalu kita menjadi pede akan maafnya Allah. Padahal kita nggak ibadah. Allah kan Maha Pengampun, pemaaf. Nggak kayak ustaz cerewet ini gitu. Masya Allah. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah. Orang yang melakukan amal ibadah, sholatnya bagus alhamdulillah, ngajinya rajin alhamdulillah, baca Qur'annya masih alhamdulillah, kita ini akan mendapatkan pahala akhirat, itu pasti. Jadi amalan kita ini balasannya akhirat. Kalau di dunia Allah sudah baikkan kehidupan kita, itu bukan balasan, itu baru percikan. Jadi orang kok rajin sedekah kok tambah sugih, itu bukan pahala, itu bukan balasan. Balasan dia di akhirat itu sempurna. Itu baru percikan dunia, baru percikannya saja saudara terbelalak melihat orang kaya itu. Oke sugih loman sih ya Allah, uswayu, masya Allah dermawan. Orang seperti ini kalau belum mati jangan dikubur, jangan sampai. Ya Allah ya Rabbi.